Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pembahasan materi teori bilangan. Di sini ada 5 soal yang akan kita bahas, teman-teman. Langsung saja kita kerjakan ya. Untuk soal yang pertama, buktikan bahwa bilangan 101 adalah bilangan prima. Nah, soal pertama ini kita suruh membuktikan bahwa apakah 101 itu benar bilangan prima atau bukan. Oke. Penyelesaiannya, untuk membuktikan bahwa bilangan 101 adalah bilangan prima, itu kita bagi dengan angka 2, 3, 5, dan 7 ya. Kita bagi 101 dengan 2, 3, 5, dan 7 ya. 2, 3, 5, dan 7 itu merupakan bilangan prima kurang dari 10 ya. Kita bagi 101, kita bagi 2, itu hasilnya adalah 50 sisa 1. 101 bagi 3, hasilnya 33 sisa 2. Kemudian 101 bagi 5, hasilnya 20 sisa 1. Dan 101 dibagi 7, hasilnya 14 sisa 3. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwasannya apabila 101 dibagi dengan 2, 3, 5, 7 itu akan ada sisanya ya, sisanya. Nah, itu berarti bilangan prima ini ada 101 ini merupakan bilangan prima ya. Nah, kita buktikan dengan membagi 1, maka hasilnya adalah 101. Sisanya 0. Kemudian kita bagi dengan bilangan 101 itu sendiri, hasilnya 1, sisanya juga 0. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwasannya 101 ini bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri ya. Bilangan 101 itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya 101 benar adalah bilangan prima. Oke? Kita lanjutkan soal yang kedua. Tentukan persamaan Diopatus 12x ditambah 18y sama dengan 25. Memiliki solusi bilangan bulat sebagai berikut. A. Ya, tentukan FPB dari 12 dan 18. Yang B, buktikan FPB membagi sisi kanan atau 25 ini. Oke, kita kerjakan yang A dulu ya. Oke, penyelesaiannya. Kita cari faktor dari 12 dan faktor dari 18. Oke. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Kemudian faktor dari 18. Faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Nah, persekutuan atau bilangan yang sama dari 12 dan 18 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, di sini yang ditanyakan adalah FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18. Maka faktor atau persekutuan ya, faktor persekutuan yang terbesar adalah 6. Nah, oke, jadi kita sudah menemukan ya FPB dari 12 dan 18. Selanjutnya yang B, buktikan FPB ya, buktikan bahwa FPB tersebut membagi sisi kanan 25 ya, sisi kanan atau apakah FPB dari 12 dan 18 ini membagi 25? Oke, kita buktikan. Oke, FPB dari 12 dan 18 tadi kan 6 ya teman-teman. Dan apakah 6 ini membagi 25? Nah, 6 ini tidak membagi 25 teman-teman, karena tidak ada suatu bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan 6 itu menghasilkan 25, itu tidak ada. Nah, oleh karena itu 6 tidak membagi habis 25. Oke teman-teman, soal selanjutnya, buktikan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk A elemen Z, A pangkat P kongruen A modulo P. Oke, kita kerjakan teman-teman. Penyelesaian. Teorema tersebut adalah teorema Fermat teman-teman, yang menyatakan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka untuk setiap bilangan A yang tidak kongruen dengan 0 modulo P. Nah, berlaku A pangkat P kongruen A modulo P. Artinya hasil pangkat P dari A akan meninggalkan sisa A ketika dibagi oleh P. Nah, contohnya 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 kongruen 2 modulo P ya. Kemudian 3 pangkat 7
sama dengan 2187 kongruen 3 modulo 7 ya, dimana 32 ini apabila dibagi dengan bilangan prima 5 itu akan sisa 2 ya, dan 2187 ini apabila dibagi dengan 7 ya, dimana 7 ini adalah bilangan prima, maka akan sisa 3. Nah, buktinya adalah misalkan P adalah bilangan prima dan A tidak kongruen dengan 0 modulo P. Perhatikan kelompok bilangan 1, 2 sampai P kurang 1. Nah, kalikan setiap anggota kelompok tersebut dengan 2. Ya, hasilnya adalah 1 dikali A, itu adalah A, kemudian 2 dikali A, 2A, dan P kurang 1 dikali A adalah P kurang 1A. Nah, karena P bilangan prima ya, P ini adalah bilangan prima ya teman-teman, maka tidak ada 2 anggota yang kongruen modulo P. Jadi A, 2A, dan P kurang 1A itu adalah permutasi dari 1, 2, sampai dengan P kurang 1. Nah, jadi hasil kali anggota kedua setelahnya sama, yaitu A kali 2A dikali titik-titik dikali P kurang 1A, kongruen 1 dikali 2 dikali titik-titik dikali P dikurang 1 modulo P. Nah, karena ada P kurang 1 anggota, maka A dikali dengan P kurang 1 dikali A kongruen 1 kali A modulo P. Oke, demikian ya, dengan demikian A pangkat P kongruen A modulo P. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 4. Buktikan bahwa yang pertama 45 kongruen 9 modulo 12. Yang kedua, sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Kita jawab yang A dulu ya teman-teman. Disuruh membuktikan ya, kita disuruh membuktikan 45 kongruen 9 modulo 12. Oke, kita buktikan menggunakan definisi 5.1 yang berbunyi jika M suatu bilangan bulat positif maka A kongruen dengan B modulo M ya, bila dan hanya bila M membagi A kurang B. Jika A tidak membagi A kurang B, maka dikatakan bahwa A tidak kongruen dengan B modulo M. Oke, kita buktikan ya dengan M membagi A kurang B. M-nya di mana? M-nya itu adalah 12 teman-teman. Kemudian A-nya adalah 45 dan B-nya adalah 9. Oke, kita jumlahkan saja ya. M membagi 45 dikurang 9. 45 dikurang 9 adalah 36. Maka 12 membagi 36 ya, terbukti. Terbukti ya teman-teman, 12 membagi 36 di mana 12 ya. 12 ini dikali bilangan bulat. Ada bilangan bulat yang apabila dikalikan dengan 12 itu menghasilkan 36. Bilangan bulat berapa? Yaitu 3. 3 apabila dikalikan dengan 12 itu hasilnya adalah 36. Oke, maka terbukti ya 45 kongruen 9 modulo 12 itu adalah terbukti membagi ya, dapat dibagi. Oke teman-teman, selanjutnya kita kerjakan soal yang B ya. Sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Cara menyederhanakannya adalah kita bagi 72 ini dengan 15 ya. 72 dibagi 15 itu hasilnya adalah 4 sisa 12. Maka dapat kita tulis 72 kongruen 12 modulo 15. Nah, buktinya ya, kita buktikan dengan M membagi A kurang B ya. M-nya adalah 15. Kemudian A-nya adalah 72, B-nya adalah 12. 15 membagi 72 dikurang 12 adalah 15 membagi 60. 72 dikurang 12 adalah 60. Maka terbukti ya teman-teman. Ya, kita sudah menyederhanakan dan kita sudah membuktikan dan benar. Ya, 15 apabila dikalikan dengan suatu bilangan bulat, yaitu bilangan bulatnya 4 ya. 15 dikali 4 itu hasilnya adalah 60. Maka terbukti ya.
Oke, baik. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Selesaikan sistem kongruensi berikut. X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5. Nah, di sini perintahnya adalah menyelesaikannya dengan teorema sisa Cina, teman-teman. Oke, kita selesaikan dengan teorema sisa Cina ya, teman-teman. Pertama, kita tulis dulu X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5. Nah, kita ibaratkan residunya 2 dan 3 ini adalah A. Kemudian modulonya, modulo 3 dan 5 ini kita ibaratkan dengan M ya. Sudah ya, A dan M. Nah, selanjutnya ini kan ada 2 ya, ada 2 kekongruenan. Jadi yang pertama, kongruen yang pertama ya, kekongruenan yang pertama A1 ya, kita namakan dengan A1. A1-nya adalah 2. A2-nya adalah 3. Kemudian selanjutnya M1. M1-nya adalah 3. M2-nya adalah 5. Nah, selanjutnya kita hitung ya. Kita hitung dengan teorema sisa Cina, yaitu M1 dan M2 ya, karena ini ada 2 kekongruenan, makanya oleh karena itu kita menghitungnya sampai M2 saja. Oke, M1, untuk M1 itu kita kalikan modulo 3 dan 5 ya. Modulo 3 dan 5 kita kalikan, hasilnya adalah 15. Kemudian sehingga 15X kongruen 1 modulo 3 ya, modulo 3 ya, untuk kongruenan pertama adalah modulo 3. Nah, atau X kongruen 2 modulo 3, dimana kekongruenan pertama itu kita tulis kembali ya, X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 2 modulo 3. Nah, oke, selanjutnya M2 nya adalah 5 dikali 3, dimana ini modulo 5 dan 3 kita kalikan ya, kita balik saja. 5 dikali 3 adalah hasilnya adalah 15. Sehingga 15X kongruen 1 modulonya adalah modulo yang kedua ya, modulo 5. Atau kita tulis X kongruen 3 modulo 5. Nah, selanjutnya kita kalikan ya. Maka S sama dengan A1 dikali S1 dikali M1 tambah A2 dikali S2 dikali M2. A1 S1 M2 ini yang mana sih? Yang ini loh, teman-teman, yang ini ya. Jadi M-nya itu adalah ini hasil dari perkalian modulonya ya, bisa dilihat ya, M-nya adalah ini. Kemudian S-nya adalah X residunya ya. S-nya adalah 2 dan 3 ini ya, residunya. Nah, kemudian satunya itu yang mana sih? Satunya yang ini, teman-teman, 15X kongruen 1. Nah, itu adalah A-nya. Nah, setelah itu sudah tahu ya, A yang mana, S yang mana, M yang mana. Nah, kemudian kita kalikan saja, teman-teman. A ya, 1 S1 dikali S1, S1-nya berapa? Di sini kita lihat S1-nya adalah 2. M1-nya 15. Ditambah A2-nya adalah 1, S2-nya adalah 5. Kemudian M2-nya adalah 15. Oke, kita kalikan saja. 1 dikali 2 dikali 15 adalah 30. Ya, kemudian 1 dikali 3 dikali 15 adalah 45. 30 ditambah 45 adalah 75. Nah, setelah itu ya, maka sistem perkongruenan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut ya. X kongruen 75 modulo 3 dikali 5 ya, modulonya kan ada 3 dan 5 nih. Nah, maka kita tulis saja modulo 3 dikali 5. X kongruen 75 modulo 15. Oke, jadi hasilnya adalah X kongruen 75 modulo 15. Baiklah, teman-teman, itulah tadi ya pembahasan soal ya. Kita sudah mengerjakan soal-soal. Ada 5 soal yang sudah kita kerjakan setelah kemarin kita membahas materi, dan hari ini kita membahas soal. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi perjumpaan kita pada teori bilangan membahas soal-soal. Sampai bertemu pada perjumpaan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.